Jadi gini, biar enak ngobrolnya. Mau sharing-sharing dulu sih sebenarnya kalau mau buka usaha itu memang untuk pagar hal dalam hal ya ataupun ya namanya orang tuh adalah yang nggak suka atau persaingan bisnis itu pasti ya menurut saya pasti pakai seperti itu. Walaupun nggak pakai seperti itu pun dia harus benar-benar brand yang benar-benar brand besar sekali. Walaupun brand besar pun bisa juga pakai juga sih. Nah gini, Honor emang kemarin tuh rencana mau buka di itu kota besar, jadi kota besar di Jakarta yang diincar pertama. Nah kita minggir dulu di daerah Depok. Di daerah Depok situ, nah ternyata daerah Depok itu untuk bakery itu banyak gitu, bakerynya itu banyak. Jadi apalagi yang diincar owner di Jalan Akses UI ini di depan Makobrimob. Depan Makobrimob itu kurang lebih di jalanan hampir 1 kilo itu ada bakery itu 5. Ini mau saya sebutin semua aja ya biar lebih jelasnya. Ada Ulan, Roti-O, Family Ulan, Roti-O, Lily Bakery, Global, sama satu lagi Bunga Bakery. Kalau di Depok sini termasuknya itu Lily Bakery itu benar-benar perusahaan yang kecil gitu. Orang tuh belum ada yang tahu Lily Bakery itu apa, rotinya seperti apa kayak gitu kan. Nah, kesalahannya owner tuh mungkin di awal pagernya kurang kuat menurut saya pribadi sih, sama pemasaran disamain dengan yang sudah jalan gitu. Jadi menurut saya kalau pemasaran yang disamain dengan sudah jalan itu ya perang pemasaran ini kurang menurut saya gitu. SOP-nya untuk pemasaran tuh contohnya anak toko-toko itu kurang gitu. Jadi itu kalau menurut saya brand kecil kalau mau terjun di dunia entah usaha apapun ya ini pemasaran ini ujung tombak gitu. Ujung tombak yang perlu benar-benar diasah, benar-benar ditajemin. Kalau ujung tombak nggak tajam ya kita mau ke depannya susah. Nah di situ kesalahannya. Kita bikin brand kita bikin produk sebagus apa, tapi kalau pemasarannya kurang ya susah gitu. Sebenarnya waktu pemasaran itu kita pintar-pintar ramah dengan customer sih. Kalau ramah dengan customer mungkin kita ya gimana caranya sih customer itu biar bisa kembali lagi, biar bisa ketergantungan dengan produk kita. Mungkin dari layanannya, mungkin oke kadang tuh gini, layanan bagus tapi produk kita kurang. Oke, terus ada lagi tuh produknya tuh bagus, ternyata layanannya nggak bagus. Bisa jadi gimana ya? Bisa jadi tuh mungkin kurang ramah gitu loh. Terus penawaran untuk produk yang best seller, produk yang baru, new produk kayak gitu nggak ada. Bisa jadi tuh ya di situ tuh kelemahan. Ya perlu diperbaiki promo gitu. Sebenarnya kalau untuk roti, kalau kita usahain rasa ya, walaupun harganya yang nggak begitu tinggi tapi rasanya kita harus ya dapat gitu loh, enak gitu, cocok untuk di lidah sini. Kita harus soalnya gini, kalau saya lihat dari Jawa Timur itu orang tuh cenderung sukanya itu roti manis, untuk asin gurih itu kayak nggak begitu suka. Kalau di Jakarta sini ataupun di Depok sini itu roti itu orang cenderungnya ke manis tuh ada, gurih tuh ya ada, asin tuh juga ada. Jadi tuh dia tuh harus rata gitu. Kalau kita jualnya manis semua ya udah, yang suka gurih, yang suka itu hilang, nggak ke situ lagi gitu. Kalau saya lihat di Jakarta sih, pemasaran
roti. Orang tuh ngelihat dari viral enggaknya roti tersebut. Bukan, kadang tuh ada nih ya, rata-rata produk, contohnya kemarin yang sempat viral tuh Kromboloni. Kromboloni itu sempat meledak beberapa saat. Kita juga bikin Kromboloni. Nah, sampai beberapa bulan itu masih bagus. Nah, kesini udah hilang lah itu. Kromboloni udah tenggelam. Tapi waktu itu kita masih bikin, itu rotinya tuh masih banyak yang suka. Sebenarnya kayak gitu tuh bisa jadi produk paten atau produk yang mempunyai ciri khas. Contohnya Kromboloni di sana dia tuh mungkin dia aromanya butternya itu kurang ya. Tapi kalau di kita oke. Mungkin kalau posisi hangat keras, tapi kalau sudah 2 jam 3 jam di luar ya nggak bisa keras gitu. Tapi aroma margarinnya butter seednya udah. Jadi itu yang bikin andalan kita tuh waktu itu. Jadi itu rasanya tuh dapat, walaupun adonannya Kromboloni doang dimakan itu enak. Waktu itu kita pakai Gul Bullion dengan perpaduan adalah, soalnya punyanya Gul Bullion, flat pastry itu, Danish pastry itu butternya enak, enak. Harganya ya lumayan, per kilonya tuh kalau ngajar 40.000. Untuk 1 kilo adonan kurang lebih itu 1 kilo yaitu dapatnya sekitar 20-an ya. Kalau dikruskan keseluruhannya tuh sebenarnya dengan harga waktu itu kita jual harga 18 ya. Harga 18 tuh sebenarnya dapat banget, masih dapat. Kemarin saya beli cupnya tuh 1 bijinya, cup yang kotaknya itu harganya Rp230, belum plastik kurang lebih harganya sekitar Rp500. Ya udah, HPP-nya itu waktu itu saya hitung kurang lebih 1 bijinya itu kisaran di 7.000, berarti sama plastik sama itu 8.000, berarti untuk 10.000 1 bijinya, untuk 10.000 tuh. Tapi belum kontrak toko, belum kayak gitu semua sih. Jadi ya ketemunya ya namanya usaha ya pasti sekitar gitu, sekitar 9.000-an atau 10.000-an HPP-nya keseluruhan. Kita kok melenceng ke sini. Bentar. Ini sebenarnya saya itu pengen curhat masalah yang hal mistis sih sebenarnya, bukan masalah produk. Kalau masalah produk saya sebenarnya sudah yakin, soalnya tuh produk yang saya bawa itu di sana sudah bagus, sudah orang tuh sudah rasanya tuh sudah gimana ya cocok dengan lidah orang gitu. Udah nyaman, udah enak, udah ya intinya udah cocok gitu aja. Sebenarnya yang saya pengen curhat masalah Lili sampai tutup di Jakarta itu karena satu, ada beberapa orang yang mungkin sengaja gimana caranya Lili biar nggak jalan gitu. Kalau saya lihat faktornya banyak gitu. Kalau yang saya curiga persaingan bisnis gitu. Tapi bener-bener real gitu, di hampir 3 cabang itu staf toko mengadu ke saya itu sama mengandung hal mistis semua. Contohnya yang di Jakarta itu ada orang, dia itu pagi sekitar jam 9 itu tangannya gini di depan toko, pas di tengah-tengah gitu, pas di tengah-tengah toko kita. Jadi tuh orang ini ngapain gitu. Terus habis itu sama anak toko itu dideketin, dia kabur lah. Terus beberapa hari kemudian itu ada lagi orang tuh duduk tangannya juga sambil gini, tak tahu dia apa gitu yang dikerjainnya dia tangannya itu nggak tahu.
tapi dia tangannya di belakang, duduk, terus sama korek-korek tanah. Nggak tahu dia